tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Oke, assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Rin. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga nih Bu. Ngomong-ngomong, Bu Susi mau coaching ya, coaching wasilah ya rencananya ya. Iya benar Bu. Oke, baik Bu. Sebelum Ibu coaching mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya mengenai penilaian Ibu sebagai coach. Kita tahu sebagai coach ada rujukan yang harus kita ikuti ya, beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa mendengarkan dengan aktif, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti coaching Ibu bisa mengeluarkan ide-idenya dari permasalahan atau kasus yang diceritakannya nanti. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu kepada Ibu. Menurut Ibu, apa yang akan bisa saya membantu Ibu untuk mengembangkan potensi coach? Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, saya berharap Ibu nanti bisa membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching pada saat saya coaching. Itu ada pun yang harus dikembangkan seperti nanti saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, dan harus juga dinilai tentang apakah saya mendengar aktif apa tidak, dan kemudian tentang kehadiran saya Ibu, apakah saya serius dalam coaching tersebut apa tidak. Oke, berarti ada beberapa poin ya Bu ya, yang akan saya amati nanti. Intinya pertanyaan, apakah pertanyaan yang dimunculkan nanti ke Bu Wasilah adalah pertanyaan yang berbobot, ketika pertanyaan kita ya bisa menggali informasi-informasi dari Bu Wasilah. Kemudian apakah Ibu melakukan mindfulness ya, bagaimana bisa menghadirkan diri sepenuhnya, mendengar dengan aktif apapun yang disampaikan oleh Bu Wasilah nanti. Baik, dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu bagaimana, bagian mana nih yang memang betul-betul yang harus saya amati dari proses coaching Ibu tadi bersama Ibu Wasilah? Jadi Bu, bagian yang harus Ibu amati dalam coaching tersebut adalah nanti apakah saya sudah sesuai dengan alur serta dalam proses tersebut atau belum. Ya, intinya proses coaching Ibu nanti akan sesuai dengan alur yang kita ikuti nanti ya. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian terhadap diri saya sendiri yang akan saya kembangkan nanti, yaitu bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas diri dalam proses kompetisi coaching itu, yaitu sesuai dengan logika dengan adanya alur serta yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum melakukan proses coaching ini. Apa harapannya dari Ibu dari proses observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya dimanapun ada perubahan jadi lebih baik sebelum melakukan coaching yang sebenarnya, dan hasil proses akhirnya itu dapat membedakan hasil seperti apa gitu. Oke, baik Bu Susi, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan proses coaching Ibu dengan Bu Wasilah nanti berjalan lancar ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, silakan nanti kita lanjut ke proses seperti itu. Saya akan menantikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi Wasilah. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Ibu sendiri Bu? Alhamdulillah. Berarti kita bahagia ya Bu ya? Alhamdulillah Bu, bisa Bu Siti,
akhir-akhir ini saya lihat Ibu sering melamun, kira-kira apa ada masalah ya Bu? Ingin berdiskusi tentang masalah saya di sekolah, di kelas saya itu saya mengenal anak sedangkan 15 tahun dia di TK. Jadi saya mengalami anak yang sedikit memang harus ada perhatian khusus. Kalau dia 2 orang anak yang mengalami keterlambatan bicara seperti gini ya. Jadi di sana saya memang agak merasa saya sebagai guru harus berbuat apa dan harus bagaimana ada dua anak saya. Makanya saya kayak Ibu Susi ya, ingin berdiskusi, mudah-mudahan saya nanti mendapatkan pesan dari Ibu Susi. Baiklah Bu, bisa saya menyikapi atau menanggapi dari pembicaraan itu tadi, bahwasanya Ibu tadi mengatakan ada 2 orang siswa yang keterlambatan dalam berbicara ya Bu ya. Boleh tahu Bu, siswanya perempuan atau laki-laki? Ya. Yang satu laki sudah berumur 5 tahun setengah, jadi ada lebih banyak seperti itu. Yang satu lagi perempuan, ya, umurnya sekitar segitu juga 5 tahun lebih. Jadi kan harusnya kalau menurut saya nih, karena saya nggak banyak sudah lama jadi wali kelas ya untuk IPK, saya juga pengalaman anak yang sudah lancar ya, misalnya dari bicara dia akan sama dua anak juga yang perempuan dua anak ini memang itu bicaranya nggak bisa kita pahami ya Bu. Nah itu mungkin di sisi ada pengalaman di situ dia atau bisa kan saya atau apalah gitu ya, bisa pencerahan menguangkan itu saya. Mungkin Bu, sebelumnya memahami Bu ya, karena suaranya sangat kasar, karena kurang fit juga sih, karena nanti itu banyak tugas ya Bu ya. Iya Bu, jadi Bu, dari pembicaraan kita ini apa harapan Bu yang ingin Ibu sampaikan? Tentunya luar biasa dan saya ini juga bersusi. Saya ingin anakku kan komitmennya beliau informasi dari orang lain masuk sebagai penunjukannya masa kami kemudian kemajuan dia bisa berbicara lebih jelas dan bisa juga bisa kita mengerti dengan memang selama ini kita sudah membuat trik untuk kedua anak ya. Kita pertama sama anak saya begini, orang tuanya memang yang orang tua aslinya itu juga sibuknya ya dengan ya mereka bidang ya, jadi tidak tahu, jadi memang tidak pernah mengantar anaknya ke sekolah. Jadi sampai saya merasa banyak yang anak itu mereka untuk beliau ini berjumpa bertemu dengan gitu kan, masih sebatas itu saya juga masih sebatas umur lah kalau misalnya lebih khusus tentang keterlambatan bicara kerja sama tim spesifik lagi. Jadi harapannya tadi Ibu ini ada jawaban terhadap 2 anak tadi ya. Jadi Ibu sebelumnya itu apakah Ibu pernah bertanya apa sih penyebabnya lagi sehingga dia ada keterlambatan di umur 5 tahun setengah dalam berbicara, sementara si anak yang lain yang umur 3 tahun 4 tahun sudah apanya lancar berbicara itu. Kira-kira penyebabnya apa? Hanya ceritanya sedikit Ya nggak apa-apa, mau ceritain aja nggak apa-apa. Boleh aja iya ya. Jadi kalau mau nanya ini memang dari kecil ternyata setelah namanya saya kenal sekali si Naya ini ya dua tadi ya. Jadi ternyata memang dari kecil ada pertumbuhannya ini memang ada dia kecil itu ya, mungkin pertumbuhannya otaknya seperti itu dan ternyata abang sama kakaknya juga begitu. Cuma kalau abang sama kakaknya setelah saya jelas dari kesan dari sini kayaknya memang materi saya yang sebenarnya ini sudah dibawa kembali ke terapi itu hanya kalau tidak ada yang lain di beberapa
satu-satu dengan satu jadi namanya itu luar biasa juga sampai mama sampaikan dia masuk ke kelas saya tapi kalau namanya ini karena dia sering mengalaminya kita sering berkomunikasi apapun yang terjadi di sekolah apapun yang kita buat di sekolah trik-trik yang kita buat seadanya sepengalaman saya dia juga lakukan semua gitu. Dan sudah ada sih kenalnya udah dari awal saja sudah ada di pembicaraan anak-anak tadi dan juga teman-temannya dan juga saya juga bersama dengan anak-anak lain motivasi namanya dengan juga teman-temannya sering bawa bermain bersama saya berbagi cerita bersama itu teman-teman ternyata luar biasa nah sangat senang seperti itu ya ada di masalahnya lah itu dari bulan belum 2 bulan ya ada ngomong kalau di atas itu memang kayak agak telat gitu dan sempat di awal-awal itu seperti blok ya saya juga tak ada percaya di Tuhan yang saya memang dia jadi dari situ semangat ya, orang tuanya nggak naik pas ya kan akhirnya dari menjelaskan ya tapi keterbatasan itu mengatakan seperti keterbatasan di sini karena harus belajar walaupun tidak sempat di rumah itu pas mama pas ibu ajak bercerita tapi komunikasi dalam apa kita harus sering komunikasi dari tadi Ibu sudah menceritakan permasalahan itu. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menemukan penyebabnya dan Ibu tadi sudah mengatakan bahwasanya sudah berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut. Jadi sekarang Bu, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Saya ada rencana sih Bu lebih mendekat ya kedua anak ini mungkin di pembelajaran kelas kalau seperti ini kan bahasa ya jadi saya mungkin meningkatkan lagi dari pengembangan bahasanya lewat kegiatan-kegiatan bermain seperti bercerita dia sudah bercerita ke depan kelas menceritakan kesehariannya bisa juga lewat gambar mungkin bercerita lewat gambar bisa juga jadi itulah yang ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang memang betul-betul mendukung dari pengembangan bahasanya. Ada rencana lalu ingin meningkatkan lagi. Oh itu yang lebih spesifik yang bagus sekali Bu ya. Kalau saya dengar rencana Ibu tadi sangat bagus Bu. Pertama tadi ada rencana Ibu akan proses pembelajaran itu menggunakan media gambar, kemudian nanti bercerita dengan kelas, ya agar bisa meningkatkan kompetensi anak ya Bu ya. Bagus sekali, luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk melaksanakan rencana Ibu itu siapa saja yang bertanggung jawab di dalam hal itu? Tentunya saya dari kelas dan juga ada guru satu lagi yang mendampingi saya dan juga bekerja sama dengan anak-anak itu juga semuanya itu jadi saya bilang juga rencana itu banyak ya Bu ya? Iya, lebih dari satu orang ya? Iya, yang bertanggung jawab untuk melakukan hal itu ya. Bagus yang terkait di dalam itu ya. Iya. Jadi begini Bu, dari rencana Ibu ini seandainya masih butuh saya, Ibu nanti boleh kabari saya. Jika ada perubahan, Ibu boleh tahu saya secepatnya. Jika tidak pun kasih tahu saya enggaknya Bu ya. Jadi dapat saya simpulkan Bu ya, permasalahannya Ibu tadi bahwasanya siswa bermasalah, Ibu sudah mengetahui ya penyebabnya, bahkan solusinya Ibu sudah menemukannya. Jadi harapan saya Ibu nanti benar-benar bisa memecahkan masalah itu sebaik mungkin dan bisa menerapkan di dalam kelas tujuannya mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Susi atas segala
masukannya, mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya seperti yang dibilang bersama di dalam kelas, dan mungkin ada murid yang lain juga ya bisa memberikan masukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Susi sudah bersedia dan apa saja. Terima kasih Bu Susi. Iya, sama-sama Bu. Baik, Bu Susi sudah selesai ya proses coaching Ibu tadi bersama Bu Wasila. Dan yang saya sampaikan dengan Ibu dari hasil yang saya amati tadi. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Oke. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam kompetensi yang Ibu lakukan dan coaching bersama Bu Wasila? Udah Bu, baiklah. Setelah saya melakukan coaching bersama Bu Siti Wasila tadi Bu, dalam penilaiannya alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan lancar, di mana Bu Siti Wasila menggunakan alur tirta sesuai dengan prosedurnya Bu. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang indah, mudah dimengerti dan menemukan benang merahnya. Apa yang membuat Ibu bisa menilai hal ini? Ya, karena coaching tersebut sudah mengikuti jalur-jalur yang sesuai dengan kompetensi coaching dan alur tertentu. Itu ya. Berarti Ibu sudah melakukan proses coaching bersama Bu Wasila tadi sudah sesuai dengan alur cerita yang kita rujuk. Artinya Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang menggali potensi atau informasi dari Bu Wasila itu sendiri, sehingga beliau bisa termotivasi untuk mencari ide apa yang akan beliau lakukan. Ya, kemudian Ibu juga bisa menggunakan arti, mindfulness, bisa kehadiran penuh ya bersama Bu Wasila tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Oke, terima kasih. Saya mengamati tadi saat Ibu melakukan proses coaching, sebenarnya memang sudah sesuai ya dengan rubrik penilaian dari proses coaching tadi, yaitu sesuai dengan apa kita yang sudah dilakukan. Artinya Ibu sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin kalau kita bisa sampaikan itu sudah lebih baik ya dari standar lah. Gitu. Jadi Ibu sudah melakukan proses itu dengan sangat baik sekali. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Alhamdulillah Bu, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya merasa bahagia, sekali senang karena saya mengetahui di mana titik kekurangan saya dan kelebihan saya Ibu. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang mungkin masih perlu dikembangkan ya Bu ya, karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Ini juga boleh saya sampaikan Boleh, ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan ya. ini menjadi apa namanya salah satu motivasi buat Ibu untuk lebih baik lagi ke depan. Nah, tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching, ketika Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan, itu pertanyaan yang Ibu berikan ada yang kurang mengena sedikit dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Wasila tadi. Mungkin Ibu perlu cari tahu dulu bagaimana kerangka pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan pada saat kita melakukan proses coaching. Bagaimana menurut Ibu ketika mendengarkan hal yang demikian? Dan Apakah membuat Ibu ini tersinggung atau ini? tidak Bu, Ya. tidak Bu, karena apa? Saya tahu atas kekurangan dan lebih banyak belajar lagi dan lebih banyak berlatih lagi dari kekurangan saya Bu. Ya, ada demikian memang hal itu harus kita lakukan yang baik dalam segala proses apapun lah, bukan dari segi itu dari proses dalam proses coaching aja, tapi dari segi hal apapun. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut itu akan hal ini, apa yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan Bu, insya Allah saya akan mulai berusaha untuk lebih banyak belajar tentunya dan lebih banyak berlatih dan bersemangat tentunya Bu untuk menjalani apapun yang harus dijalani. Ya. Baik Bu Susi, ternyata dari diskusi kita ini
Ibu sudah terbayang ya, apa sih yang sebenarnya yang bisa meningkatkan performa Ibu sebagai coaching ya. Ibu udah tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sebagai coach ya, bagaimana kita menghadap rekan sejawat kita nantinya sebagai kunci ya, karena ini sangat dibutuhkan keterampilan yang khusus gitu untuk menjadi coaching yang baik. Nah, terima kasih Bu Susi karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mohon maaf ya jika dalam penyampaian saya tadi ada kekurangan atau ada rasa yang kata-kata yang tidak enak ya yang didengar. Mudah-mudahan itu untuk membangkitkan motivasi kita ya, jangan dijadikan ini ya, seolah saya yang betul-betul menilai kita apa adanya ya. Terima kasih Bu Susi ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.